wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia dengan NIM 191012300023. Jadi di sini saya akan melakukan konseling individual kepada salah satu mahasiswa manajemen semester 6 Stipan Banjarbaru. Jadi di sini saya akan melakukan teknik brainstorming terhadap permasalahan yang dihadapi konseli pada hari ini. Baik, langsung saja kita ke videonya. Selamat sore, terima kasih sudah datang. Iya, sore Ibu. Boleh diperkenalkan dulu siapa namanya dan bagaimana kabarnya hari ini? Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Alfia, mahasiswa manajemen semester 6 di Stipan Banjarbaru. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu, sebelumnya kamu pernah mengikuti konseling individual atau belum pernah? Belum Bu, ini first time saya mengikuti konseling individual. Wah, jadi first time ya ini ya mengikuti konseling individual. Iya. Nah, jadi karena kamu first time, jadi di sini Ibu ingin menjelaskan dulu apa itu konseling individual. Nah, jadi konseling individual itu proses pemberian bantuan kepada individu yang sedang mengalami masalah. Nah, jadi melalui konseling individual ini untuk teratasinya masalah yang dihadapi konseling. Jadi jadi seperti itu penjelasan singkat mengenai konseling individual. Lalu dalam konseling individual itu sendiri ada beberapa asas yang perlu kita patuhi. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, kedua asas keterbukaan, dan ketiga asas kesukarelaan. Nah, jadi dalam konseling ini nantinya masalah yang diceritakan di sini tidak boleh kita ceritakan keluar. Itu bukti dari asas kerahasiaan. Jadi dari asas kerahasiaan itu konseling bisa lebih terbuka kepada konselornya, menceritakan apa yang masalah dihadapi, misalkan seperti itu. Lalu dari asas kesukarelaan, di sini konseling datang tanpa paksaan apapun. Jadi konseling itu sukarela datang kepada konselor untuk menceritakan segala permasalahan yang dihadapi, seperti itu. Nah, jadi kita langsung memasuki tahap transisi, di mana tahap ini merupakan tahap selanjutnya. Jadi kita memasuki tahap dari layanan konseling itu. Jadi Ibu mau tanya nih sama kamu, apakah ada masalah yang kamu hadapi sekarang sehingga membawa kamu untuk melakukan konseling individual ini? Iya Ibu, jadi saya itu kecanduan nongkrong di kafe. Seperti itu. Oh, jadi permasalahan yang kamu hadapi sekarang ini adalah kecanduan nongkrong ya? Iya. Oh ya, baiklah. Nah, kalau begitu Ibu ingin mendengarkan dulu pendapat kamu mengenai remaja-remaja yang sering nongkrong di kafe. Tapi sebelumnya karena Ibu mendengar permasalahan kamu mengenai kecanduan nongkrong di kafe, jadi di sini kita menggunakan teknik brainstorming. Nah, dalam konseling ini ya. Jadi teknik brainstorming itu merupakan teknik di mana konseling itu diminta untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pengalamannya sehingga dapat memberikan penyelesaian dari gagasan-gagasan yang kamu kemukakan nantinya, seperti itu. Nah, jadi apakah kamu siap untuk menceritakan permasalahan yang kamu hadapi? Iya, siap sekali Bu. Baik. Jadi apa pendapat kamu mengenai tujuan-tujuan remaja itu sering nongkrong di kafe? Nah, jadi menurut saya remaja-remaja yang nongkrong di kafe itu dengan tujuan yang berbeda-beda Ibu. Ada yang di kafe dengan tujuan untuk senang-senang menghabiskan waktu. Ada juga yang nongkrong di kafe tapi sambil mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaannya. Oh iya, nah dari yang kamu sampaikan tadi, menurut kamu kategori yang mana? Saya termasuk kategori yang menghabiskan waktu nongkrong biasa aja. Iya. Nah, dari kebiasaan kamu nongkrong ini, apa yang kamu dapatkan dan kira-kira
aktivitas apa yang kamu lakukan, yang dapat kamu lakukan seperti itu? Dari kebiasaan yang saya dapatkan dari tongkrongan ini, saya mendapatkan kesenangan dan waktu santai. Tapi di samping itu, saya lebih boros dan tidak bisa menabung lah, lebih tepatnya ya. Saya biasanya nongkrong itu 3-4 kali dalam satu minggu. Jika harus melakukan aktivitas, saya bingung. Ibu, harus melakukan apa yang lebih spesifik daripada bermain gadget. Nah, jadi kalau kamu masih bingung melakukan aktivitas apa, nah kamu bisa memilih aktivitas yang bermanfaat, ya kan, daripada ketimbang bermain gadget. Misalnya, kamu itu bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat tanpa harus meninggalkan apa yang kamu sukai. Yang kamu sukai kan nongkrong. Iya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Bisa kamu mengikuti organisasi atau komunitas bakti sosial. Nah, untuk mencari suasana santai tapi serius, biasanya kan melakukan rapat organisasi di kafe tuh kan. Remaja-remaja atau anak muda sekarang itu lebih memilih waktu menghabiskan waktu di kafe, karena di kafe itu pembawanya santai, rileks, dan menyenangkan. Nah, boleh tuh kamu misalkan mengikuti organisasi dan mengadakan rapat di kafe. Terus contoh dari bakti sosialnya, kamu bisa kolaborasi dengan pemilik kafe, membuka donasi kepada yang membutuhkan, misalkan donasi ke panti asuhan atau kemanapun itu. Nah, jadi contohnya setiap orang yang datang ke kafe atau yang nongkrong di kafe itu bisa berdonasi. Jadi kan kita memberikan manfaat kepada orang lain juga. Selain kita melakukan aktivitas yang bermanfaat, kita juga bisa memberikan manfaat ke orang lain seperti itu. Nah, terus kata kamu sering nge-cafe 3-4 kali dari satu minggu. Wah, itu ya. Terus, nah, bisa aja kamu di sini meminimalisir kegiatan nongkrong kamu itu. Misal kamu meminimalisir dalam seminggu itu bisa 2 kali aja. Nah, kan 4 kali, jadi 2 kali pertemuan kamu minimalisir tidak nongkrong. Bisa tuh uang yang biasa kamu gunakan untuk nongkrong kamu tabung, jadi untuk keperluan diri kamu sendiri atau keperluan yang lain seperti itu. Oh iya, benar sekali ya Ibu. Saya bisa melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat tanpa harus meninggalkan apa yang saya senangi. Saya juga kepikiran untuk melamar kerja di kafe. Apakah itu cocok untuk saya, Ibu? Wah, kedengarannya bagus sekali itu kalau pemikiran dari kamu ya. Nah, pemikiran yang bagus itu karena jurusan kamu juga manajemen kan tadi. Iya. Nah, itu cocok sama kamu, nyambung apa jurusan kamu sama apa yang kamu sukai. Lalu bisa dicoba tuh untuk misalkan kayak jadi marketing atau kasir di kafe tersebut. Wow. Baik Bu, saya sudah mulai bisa memikirkan ke depannya apa yang harus saya lakukan. Pertama, saya bisa mengubah waktu nongkrong saya menjadi lebih bermanfaat dengan cara mengikuti organisasi atau bakti sosial. Karena menurut saya kafe juga menjadi salah satu tempat pencairan suasana terfokus tapi santai. Karena seperti yang kita ketahui, kuliah online kadang masih ada beberapa kampus yang ditutup. Ini juga merupakan faktor penghambat untuk berjalannya suatu organisasi. Kedua, saya bisa meminimalisir dengan cara menabung uang yang biasa saya bawa nongkrong. Dan terakhir, saya bisa melakukan hal yang bermanfaat tanpa harus meninggalkan yang saya sukai. Jadi dari maksudnya dari pendapat-pendapat kamu dan gagasan kamu, apakah masih ada lagi yang ingin kamu sampaikan mengenai kecanduan nongkrong tadi? Mungkin sudah cukup Ibu dari saya. Nah, jadi bagaimana perasaannya setelah melakukan konseling ini? Saya merasa sudah terjawab atas kebingungan saya. Di sini saya merasa bahwa yang sudah terjadi jika tidak bisa dihentikan bukan berarti tidak ada jalan, tapi kita dapat meminimalisir atau mengganti hal tersebut dengan hal yang lebih bermanfaat.
Baik, nah jadi beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari kegiatan konseling individual ini, uh, karena kita sudah melaksanakan menggunakan teknik brainstorming, di sini kamu bisa mengungkapkan pendapatmu dan dapat memahami diri sendiri apa yang harus kamu lakukan untuk mengubah sesuatu yang awalnya buang-buang waktu menjadi hal yang bermanfaat seperti itu kan ya. Iya, benar. Nah, jadi jika masih merasakan kecemasan, kita akan mengadakan pertemuan kembali seperti itu. Jika kamu masih merasa ada kecemasan dalam kecanduan nongkrong kamu atau masalah yang kamu hadapi nantinya, jadi kita dapat melakukan pertemuan kembali seperti itu. Nah, mungkin konseling individual hari ini kita akhiri ya. Baik Ibu, terima kasih atas bantuan Ibu terhadap masalah yang saya hadapi. Mari kita tutup konseling ini dengan mengucap alhamdulillah dan salam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.